Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama pagi hari ini kita akan mempersiapkan hidup kita. Terima kasih ya Bapa. Ibu Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu sebab kami tahu Engkaulah sang pemilik kehidupan kami yang mengizinkan kami ada sampai saat pagi hari ini. Engkau Allah yang maha hadir ada di tempat ini. Kami tahu Engkau Allah maha kudus, sebab itu ketika kami Tuhan mendengar panggilan-Mu kami datang. Kami datang dengan takut akan Engkau. Sebab kami menyadari siapakah kami. Oleh sebab itu berkenanlah mengampuni kami Tuhan. Atas segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Atas apapun yang mungkin kami pikirkan, kami perbuat, kami lakukan. Yang tidak berkenan kepadamu, bahkan itu melawan firman-Mu. Bapa ampuni. Berkenanlah menguduskan kami sebab Engkau Allah yang maha kudus. Perkenankanlah ibadah kami ya Tuhan saat pagi hari ini. Baik kami yang ada di dalam gereja ini maupun seluruh jemaat yang menikmati dan mengikuti Tuhan melalui YouTube, kami berdoa. Kuduskan kami. Perkenankan kami untuk bisa melihat Engkau, mendengar suara-Mu. Perkenankan kami untuk lebih lagi mengenal Engkau sebab kami tahu tanpa pengenalan akan Tuhan kami akan binasa. Sebab itu ketika kami menaikkan puji-pujian, biarlah pujian itu berkenan kepadamu. Engkau mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus sehingga akan menyenangkan Engkau. Bahkan akan membangun iman kami menjadi satu jemaat yang berkenan kepada Tuhan, yang semakin hari serupa dengan Engkau. Setiap pemain musik, setiap pelayan pujian, kami semua yang ada di tempat ini, kami berdoa. Biarlah Tuhan Yesus urapan yang datang dari Tuhan turun atas kami, sehingga membawa kami ya Tuhan menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran yang sedang Engkau cari. Dapatilah itu di dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih-Mu. Berdaulatlah Engkau atas kami semuanya, pimpin kami dan ambil alih kepemimpinan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan kami meminta, tinggallah Engkau di sini. Biar melalui rumah kemuliaan-Mu nama-Mu semakin ditinggikan dan diagungkan, sehingga kami percaya akan membawa jiwa-jiwa percaya Engkau dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kami percaya bahwa setiap jemaat-Mu, setiap kami pelayan-pelayan-Mu telah Engkau persiapkan sedemikian rupa sehingga pelayanan kami hari ini benar-benar pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang sedar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang memimpin ibadah ini dalam puji-pujian dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya naungi dan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, supaya melalui kepemimpinan hamba-hamba-Mu ini benar-benar perkenanan dan hadirat-Mu boleh ada di tempat ini. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami yang memimpin kami di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba menyerahkan Bapak Rubin Ade, hamba menyerahkan Bapak Gembala Senior Pak Sudidarma, bahkan hamba menyerahkan Bapak Gembala yang Engkau taruh di tempat ini. Biarlah urapan dan kuasa yang datang daripada Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu ini, dan biar kuat kuasa Roh Kudus boleh membungkus, biar melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini, melalui rema-rema yang Tuhan berikan, melalui visi yang Engkau berikan, kami menjadi jemaat yang sehat, semangat dan penuh dengan sukacita untuk kami terus mengiring Tuhan. Berkati pemimpin kami menyerahkan Pak Jokowi, Pak Amin, menyerahkan setiap pemimpin yang ada di daerah-daerah, bahkan yang ada di kota Blitar. Kami memberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baik Mak Rini yang menyerahkan Mak Derahmat dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Blitar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Blitar dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru dan kemuliaan melingkupi kota kami Blitar.
Terima kasih Bapa, biarlah Indonesia dalam merayakan ulang tahun yang ke-77 semakin lawatan-Mu dan kasih-Mu ada dan memenuhi bangsa ini. Dan hari ini biar kemuliaan-Mu semakin dinyatakan di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pedalaman kota-kota besar, dipenuhi dengan lawatan Tuhan, di mana nama Tuhan ditinggikan. Di situ akan membawa jiwa-jiwa percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap seru doa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan adalah doa yang dikenan oleh-Mu. Dan kami percaya apa yang kami doakan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan jawabannya itu iya. Sebab seru doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus yang layak kita tinggikan. Hanya namanya yang layak kita tinggikan. Satu nama yang menyelamatkan hidup kita. Dia adalah Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan yang terindah untuk Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini kita lebih dari pemenang. Saudara percaya? Amin. Kita lebih dari pemenang. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Saudara percaya? Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terindah untuk Allah kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
pagi hari ini ada ucapan syukur yang keluar dari setiap mulut kita. Itu sebabnya kita akan katakan pagi hari ini kepada Dia, Tuhan adalah terang di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita pada pagi hari ini. Katakan kepada Dia, Engkau sangat baik. Pagi hari ini kami memuji dan menyembah Engkau, oleh sebab Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh baik.
Lebih sungguh lagi katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Mungkin cinta kami tidak sebanding dengan cintamu. Tetapi ini yang kami miliki, yaitu hidup yang telah Engkau beri. Kami nyanyikan haleluya bagi Engkau. Kami mencintaimu. Dan kami mau pagi ini bukan hanya mendengar, tetapi mengikuti segala perintah-Mu, sebab siapa yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang taat dan mengikuti setiap firman-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk kami dibentuk. Temukan satu hati yang siap seperti Maria. Kami akan duduk dengan tenang, mendengar, merenungkan, dan mampukan kami untuk melakukannya. Sebab kami tahu Tuhan, dengan melakukan firman-Mu, Engkau mengenali kami. Ini kami, biarlah hidup kami boleh senantiasa menyenangkan Engkau. Pengurapan yang baru kami percaya telah turun atas hamba-Mu, ya kami menyampaikan firman pagi ini. Oleh sebab itu biarlah setiap kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mencuri benih firman itu jatuh di tanah hati kami, kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hanya Engkau sendiri dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan bertahta atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar, kami siap merenungkan, kami siap melakukan firman-Mu. Haleluya, kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Silahkan duduk. Shalom, selamat pagi. Dingin Bapak Ibu? Masih dingin saya di sini loh. Sehat semuanya? Atau ada yang sakit? Yang sakit apanya? Jangan bilang sakit hati. Karena sakit hati itu obatnya rada angel galeane nggih. Nah, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan namanya. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Boleh kita jadikan patokan hidup, boleh kita jadikan pengingat, boleh kita jadikan motivasi lebih lagi untuk kita di dalam kita mengiring Tuhan. Oke, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu sebelum mulai. Di sini ada yang suka lari? Ada yang suka lari? Boleh angkat tangan yang suka lari. Bunda Yuni. Kalau mama yang angkat tangan saya agak ragu ya. Yang lainnya ada yang suka lari? Oh, Mbak Kila. Katanya Yosua suka lari dari kenyataan, Yos. Bapak Ibu, biasanya kalau lari itu gimana sih?
Oke, siapa ya sing biasane melayu ya, sing biasane pelayan siapa ya? Mas Yos aja Mas, boleh sini sebentar Mas. Minta tolong Mas Yos. Tak jadikan tumbal. Enggak. Tak jadikan contoh. Coba Mas Yos lari dari sini ke belakang Mas. Dari sini ke paling belakang. Oh, lari sing tenanan Mas ya. Lari tenanan. Lari, ojo tenanan loh. Wes. Hop, balik. Loh, balik ya lari no. Lah, tenanan iki. Oke, sudah. Capek? Loh, masa ngono tak capek? Jangan pemain futsal. Oke, terima kasih, silakan kembali. Bapak Ibu tadi lihat caranya Mas Yosua lari. Itu lari tenanan apa edak-edakan kira-kira? Masa tenanan? Kok ngerti lek tenanan kon ndi? Cepet. Yang cepet belum pasti tenanan loh kadang-kadang iki. Iya toh? Mas Yos sih Mas lari tenanan apa orang Mas Yos? Lari ini udah beneran lari atau cuma sekedar entertain aja? 80%, oh berarti belum 100%. Berarti tadi yang nebak udah lari serius salah ya Maya. Minta maaf salah, karena Mas Yosua lari ini belum tenanan. Baru 80% dari setiap kekuatan yang sudah dimiliki. Oke, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah memberikan, bersama-sama kita belajar kalau di perlombaan itu enggak cuma ada satu orang Bapak Ibu nggih. Ada penonton, ya toh. Ada apa lagi? Ada hakim garis, ada wasit, pemain pengganti, ada pemain. Siapa lagi? Oh iya, di perlombaan biasanya ada juri. Biasanya lomba tarik tambang kan ada jurinya. Apalagi lomba makan kerupuk kan pasti ada jurinya toh. Nah, sebentar lagi 17-an siap-siap aja lomba-lomba yang ada di sekitar kita diikuti nggih. Nah, salah satu yang kemarin yang saya bahas yang penting itu adalah peran seorang pelatih. Ya toh. Pelatih itu yang mengetahui sejauh mana atletnya memiliki kemampuan untuk berlatih, ya toh. Dan pelatih kita adalah Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Tuhan, aku enggak mampu Tuhan. Tuhan, aku enggak bisa Tuhan. Padahal sebenarnya kita bisa. Tuhan yang lebih tahu daripada diri kita sendiri. Makanya pelatih memiliki peran penting dalam kehidupan seorang pemain. Tapi yang tidak kalah penting adalah pemain itu sendiri. Ya toh? Jajal, saiki lek bal-balan ngene. Yang bermain pelatihnya atau pemainnya? Pernah lihat pelatihnya main? Pernah? Maksudnya ikut dalam pertandingan yang sedang anak-anaknya dilatih, anak didiknya. Pernah Mas? Sama, saya juga pernah. Beberapa tahun yang lalu pas saya masih SD kalau enggak SMP, di Karanganyar ada SSB namanya Perseka Kids. Ya, saya dulu salah satu anggotanya. Walaupun saya kira bal-balan nggih. Pelatihnya Papa Demi. Nah, waktu itu ada mendatangkan musuh dari luar Bapak Ibu Saudara, saya lupa dari mana. Janjian iki jarene, oh iya kok sing tanding cah-cah SD tok. Kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 ora sih. 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah disepakati, lah ndalah kersane ngalah. Pas hari H yang main cah SMP sampai SMA. Nah, karena Papa sudah gregetan, minta maaf ya Pak nanti kalau lihat video ini. Karena Papa sudah gregetan, akhirnya sang pelatih mengambil bagian di dalam pertandingan. Waya pelatih cuma mengarahkan dari samping, lari ke depan, beke mundur, malah melu main. Kira-kira apakah itu adil? Adil ra? Tiba-tiba timnas seniornya Indonesia lagi main, Sintayong, jangan Sintayong Mas nanti Eca marah. Sintayong moro-moro melu, lek. Di yang ke U16 yang kemarin juara moro-moro pelatihnya melu, blek. Apakah adil? Tentu saja enggak adil, karena pelatih pasti memiliki jam terbang yang lebih tinggi, lebih banyak daripada pemainnya. Walaupun kadang-kadang pelatih itu cuma bisa teori saja, enggak semua. Dulu pelatih saya renang, dikon renang ya ora tau gelem. Nah, itu cuma beberapa aja. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau tadi saya suruh Mas Yosua lari, Mas Yosua baru lari menggunakan 80% kemampuannya Bapak Ibu. Di sini saya mencatat ada beberapa
alasan beberapa orang kenapa toh orang itu berlari. Yang pertama, enggak ada Mbak, nanti aja. Oke. Yang pertama, dia larinya serius. Kayak Mas Yosua tadi. Mas Yos biasanya pelayan kecuali pas bal-balan nyapa Mas? Tuku es krim. Lah. Siapa ya di sini yang suka lari-lari lagi ya? Mas Paulus Mas. Lah enggak bal-balan, enggak futsal biasanya lari ini pas nyapa Mas? Nguber ceklok. Oke, itu jawaban yang saya tunggu. Biasanya kalau kita telat, hampir telat, kita mempercepat langkah kita melayune tenanan, ya toh. Kurang 5 menit omahe kene ngelegok. Kalau saya masih bisa. Tapi kalau saya bawa minta maaf mama, wow. Mending telat aja, ya toh. Itu yang pertama, lari serius karena keadaannya mendesak. Yang kedua, lari santai. Biasanya ini yang dilakukan oleh, minta maaf saya sebutkan ya, Mbak Kila, Mas Digo. Lari ini santai ya Mbak ya. Tapi kan yang penting kan jarak yang ditempuh kan, paling enggak pagi ini aku harus lari 10 km. Berarti minimal 20 putaran lapangan ngelegok. Misalnya itu lari santai. Kenapa? Karena enggak dikejar sesuatu yang urgent. Yo rapi telat, yo rapi ndang-ndang gek masak. Walaupun harusnya masak sih baru lari-lari, ya bener. Itu lari santai. Terus biasanya lari santai itu ngapain? Pas latihan sebelum pertandingan, latihannya biasanya pelayune sik rada santai. Yang kedua. Yang ketiga, ya wis yang penting lari. Nyapa kok lari? Alasannya ben sehat, melu-melu kancane. Kayak lu kancaku melayu, moro-moro badannya jadi six pack. Aku tak yo melu-melu lah. Lari karena ikut-ikutan orang lain. Ada? Oh, di sini enggak ada, enggak ada. Enggak ada yang ngaku di sini. Kalau di luar sana banyak. Yang keempat, lari karena dikejar hewan berkaki 4 yang suka menggonggong. Dikejar? Nanti kalau saya ngomongnya di sini darani kasar. Hewan berkaki 4 yang suka menggonggong biasanya dikasih nama gendut. Dikejar anjing. Biasanya kalau dikejar anjing manusia akan mengeluarkan 150 sampai 200% kemampuan berlarinya. Ya toh. Biasanya seperti Mas Yosua tadi larinya paling 15-20 km per jam lah. Tapi kalau dikejar anjing, dikejar hewan yang berkaki 4 yang suka menggonggong tadi, bisa 30 sampai 40 km per jam. Kenapa? Kepeksa. Iso mergo kepeksa. Ora mek gur mergo kulino Bapak Ibu nggih. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima. Ini biasanya dilakukan orang-orang yang suka ngambil barang orang. Lari karena ketahuan maling. Hampir sama kayak dikejar anjing tadi. 2 kali lipat lari biasanya bisa dilalui. Kenapa? Karena di belakangnya ada yang ngejar. Bukan fans, bukan penggemar, tapi warga sekitar yang bawa senjata tumpul. Bahkan ada senjata tajamnya. Selanjutnya, ini yang biasa dilakukan anak-anak muda. Lari dari kejaran mantan. Susah ini ya. Cah nom-nom, pernah lari dari kejaran mantan? Belum? Pengen? Oh, berarti yang ngomong tadi pengen. Oke, saya enggak ya, enggak ikut-ikutan saya. Oke, yang terakhir yang saya catat, lari dari kenyataan Bapak Ibu. Lari dari kenyataan ini Mas. Waya kerja malah bolos, waya sekolah malah bolos, waya latihan malah. Sing ngomong bukan saya ya. Berarti nanti enek sing melakukan demikian disenggol. Lari dari kenyataan iya. Oke, pagi hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan kita sesuai dengan tema bulan kita bulan ini. Agustusan, biasanya Agustusan banyak lomba. Next Mbak, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema perlombaan.
Ada yang tahu ini siapa? Next. Ada yang tahu ini siapa? Enggak ada yang tahu. Ini salah satu atlet Indonesia yang pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah lari maraton. Namanya Agus Prayogo. Agus Prayogo. Next. Nah, kalau ini pasti tahu, Ayah Rokim. Siapa ya? Sukomaju sama Gideon. Pemain tenis, yeah. Bulu tangkis salah. Next. Nah, kalau ini Mas Paulus yang mesti genah, sama Mas? Messi sama Cristiano Ronaldo. Yang terakhir, yang ini pasti semuanya tahu. Siapa? Valentino Rossi. Oke, dari semuanya tadi, apakah ada atlet yang belum pernah Bapak Ibu Saudara dengar namanya? Kecuali Mas Agus tadi. Padahal atlet dalam negeri malah ra ngerti. Messi, Ronaldo ngerti, Rossi ngerti, oh Kevin tadi ada yang tahu ya. Mereka semua adalah atlet yang sudah pernah melakukan pertandingan secara internasional. Sudah terkenal nggih. Berarti sebelumnya mereka sudah berlatih, sudah dilatih, sudah melakukan latihan-latihan yang diperlukan Bapak Ibu. Nah, di sini saya catat atlet itu ada dua. Yang pertama atlet profesional, yang kedua atlet-atletan. Nah, kenapa saya bilang atlet-atletan? Atlet-atletan ini seringkali muncul bulan Agustus. Atlet panjat pinang, kan atlet dadaan toh. Atlet tarik tambang, langsung keluar godot kabeh. Sing biasane macul, sing biasane ke kebun langsung jadi atlet. Tapi kalau mereka ini enggak, mereka mendedikasikan hidupnya untuk jadi seorang atlet secara penuh, ya toh. Nah, salah satu catatan tulisannya saya catat di sini. Terima kasih, Pak. Kalau atlet, mereka berlatih untuk hidup. Mereka berlatih untuk hidup. Kenapa? Karena sebelum mereka bertanding, sebelum mereka berlomba, mereka harus berlatih. 24 jam dalam sehari, salah seorang atlet biasanya berlatih 12 sampai 16 jam sehari. Kalau kita berlatih untuk hobi, yo lek senggang yo melu, yo latihan, lek senggang, lek ora yo ora. Mereka satu hari bisa 16 sampai 18 jam untuk berlatih supaya ketika nanti mereka berlomba gak kaget. Oh, iki ndek nane. Oh, cuma lari 50 km kok gampang. Cuma lari 20 km gampang. Kalau saya suruh sprint 1 km, kula pun angkat tangan. Ambekane sampun ngos-ngosan. Nah, kan gitu toh. Tetapi kalau atlet sprinter disuruh lari 100-200 meter masih bahkan sampai memecahkan berapa rekor dunia 100 meter enggak sampai 10 detik Bapak Ibu, bayangkan. Kalau saya 100 meter ya ngenteni lah. Nanti Tuhan izinkan berapa lama ya segitu saya lari. Nah, sesuai dengan atlet-atlet yang sudah saya berikan di depan, pagi hari ini kita akan belajar bahwa di dalam perlombaan itu ada macam-macam atlet di gelanggang perlombaan. Kalau kemarin kita belajar tentang pelatih, hari ini kita belajar tentang atletnya secara langsung. Kita akan belajar macam-macam atlet di dalam gelanggang perlombaan atau macam-macam anak Tuhan di dalam kehidupan saat ini. Yang pertama, macam-macam atlet dalam gelanggang perlombaan. Di sini ada atlet tarik tambang. Nanti biasanya kalau hampir 17-an akan sering kita lihat, ya. Yang pertama, atlet yang malas dalam mempersiapkan kebutuhan dan latihan dalam menghadapi perlombaan. Kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Matius 25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, atlet yang malas dalam mempersiapkan kebutuhan dan latihan dalam menghadapi perlombaan. Hubungannya karo anak Tuhan apa, Mas? Oke. Kalau atlet, dia harus bersiap-siap mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental untuk lomba, ya toh. Fisiknya bagus, oke. Sehat, sehat. Tapi kalau mentalnya sedang tidak baik-baik saja, bisa saja dia down. Ndelok musuhe dhisik wis kalah, ya toh. Kalau Daud ketika dia melawan Goliat, dia enggak mempersiapkan diri sebelumnya, pasti ndelok tok wis wedi, ya toh. Pasti lihat aja dia udah ketakutan. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Coba atletnya sekarang diganti nama kita masing-masing. Stephen yang malas dalam mempersiapkan kebutuhan dan latihan dalam menghadapi perlombaan hidup. Nah, kalau atlet ini kita ganti nama kita masing-masing, kira-kira gimana Bapak Ibu? Mau enggak? Mau enggak? Sis, weh. Saya berani ini manggil mama tok, soalnya lek manggil ya nih, muka aku mulai dicegat. Sistiani yang malas dalam mempersiapkan kebutuhan dan latihan dalam menghadapi perlombaan hidup. Kira-kira lain perlombaan mendadak piye, Ma? Mama sis? Enggak siap ya, Ma? Yang pertama wis, nah, kakinya udah gemetaran duluan. Kenapa? Dia tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Nah, di Matius 25 tadi, 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 kurang pintar. Nanti kalau ngomong kasar, guru omongannya kasar. Tapi kalau dalam pendidikan enggak apa-apa ya. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Wis ngerti dia nanti harus nunggu, dan waktu nunggunya itu enggak tahu sampai kapan. Dia malah, alah yang penting iki lah, yang penting. Yang penting ikut Tuhan lah, aku kan wis dari lahir dadi Kristen. Akte lahirku Kristen, KTP ku Kristen. Wis, yang penting wis Kristen kok mesti mlebu. Mlebu? Oh, berarti enggak ada yang mengamenkan wis Kristen ini mesti mlebu swarga. Enggak ada yang amin. Oh, berarti kalau mengamenkan berarti males no. Iya toh? Cuma modal embel-embel Kristen langsung masuk surga, amin? Enggak ada yang amin. Puji Tuhan, kalau enggak ada yang amin berarti di sini enggak ada yang malas, Bapak Ibu. Kalau semuanya amin berarti enggak usah mengerjakan perintah Tuhan. Enggak usah ibadah. Enggak usah memberi, enggak usah mengasihi, yang penting wis Kristen wis cukup. Itu atlet yang
malas, anak Tuhan yang malas. Seperti gadis-gadis ini tadi. Mereka terlalu malas, mereka terlalu bodoh untuk mempersiapkan dirinya sendiri dalam menyongsong satu hal yang penting, satu peristiwa yang penting. Nah, kalau di sini kan diceritakan sebelum mereka memasuki pernikahan. Pernikahan dalam hal dalam gambaran kerajaan surga. Wes toh, nak bertobatnya nanti aja. Melakukan perintah Tuhan nanti aja. Mengasihi, oh nanti aja. Memberi, engkau dhisik, kan aku sik enom. Masih 17 plus. Waktuku masih panjang. Padahal di ayat yang ke-13 sudah ditulis, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau atlet masih enak, oh nanti 17 Agustus ada lomba tarik tambang, wes enek jadwale. Indonesia, contohnya 30 Agustus nanti ada final Piala Dunia, wih, lawan Itali, contoh. Pasti mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, 3-4 bulan sebelumnya, enggak sampai dengan 1-2 minggu sebelumnya pasti sudah mempersiapkan diri sungguh-sungguh lah iso. 1 tahun sebelumnya, oh tahun depan kita musuh Itali, berarti saya kudu siap-siap. Oh nanti aku dipanggil pulang Tuhan umurku 34 tahun, berarti oh sik 7 tahun kas, sabar. Aku tak alih-alih hadis, kan saya baru umur saya 17 plus 10. Berarti 34 masih 7 tahun lagi. Kata Alkitab 70 tahun, berarti 43 tahun lagi. Oh sik panjang waktu nih. Sepanjang, oh umurku baru 20, berarti masih 50 tahun lagi. Siapa yang bilang itu pasti? Bapak Ibu. Siapa yang bilang umurku nanti pasti sampai 70? Umurku nanti pasti sampai 110. Umurku sampai 125. Kayak Supra X 125. Enggak ada yang tahu. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Kita harus mempersiapkan bukan cuma keadaan secara jasmani kita, tapi juga rohani kita. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita cuma mau enaknya aja, oh salah. Salah ya? Salah besar. Tuhan gak ngomong, ikutlah aku gak akan ada pencobaan. Ikutlah aku gak akan ada sakit penyakit. Ikutlah aku kamu akan kaya raya 7 turunan. Wah gak ada. Ikutlah aku dan pikulah salibmu. Mikul salib dewi-dewi. Ma aku nitip ya mas salibku mah. Bisa? Oh enggak bisa. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita sedang menghadapi pencobaan yang kecil-kecil, itu merupakan latihan kita Bapak Ibu. Disitulah Tuhan pengen melihat apakah ketika kita ada masalah kecil, kita masih setia. Loro 2-3 bulan enggak sembuh. Kira-kira nyalahnya Tuhan apa enggak? Ya. Apalagi? Oh, problem ada 1-2 masalah. Yang satu belum selesai nambah satu lagi. Masalah kok rantai-rantai loh ya. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, kita akan kaget. Selain kaget apa? Bisa saja kita meninggalkan gelanggang perlombaan kita masing-masing. Bisa? Oh bisa banget. Ya toh. Nah, seorang atlet dia juga harus memiliki jam rutin untuk berlatih. Contoh atlet renang, oh minimal 1 hari renangnya 4 jam minimal. Jaraknya harus 5 kilo pp renang contohnya. Dia harus melakukan itu setiap hari supaya terlatih, terbiasa, supaya enggak ada beban. Walaupun nanti beban mental itu lebih berat daripada cuma beban hidup, ya toh. Tapi kalau hari pertama sih oke, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, bulan kedua mulai males, bulan ketiga mulai mandek. Nah, kalau demikian berarti kita belum menjadi atlet yang
sungguh-sungguh. Seperti yang bilang tadi ya, atlet itu harus memiliki jam berlatih secara rutin. Nah, pertanyaannya, apakah kita memiliki waktu pribadi rutin dengan Tuhan? Balik Rene neh toh. Kenapa? Ya karena tugas kita sebagai anak Tuhan ya kudu memiliki hubungan intim dengan Tuhan dhisik. Kalau kita memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan pelatih kita memiliki jam berlatih yang rutin, kita pasti akan bisa melalui permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan yang sudah diizinkan sama Tuhan. Ya toh. Nah, ketika seorang atlet sudah tidak lagi memiliki waktu khusus untuk latihan atau untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wayahe tanding malah turu. Kan wis biasa, jam sakmene aku biasanya bobok sik lho. Tak bobok sik ya, dilut ae. Ditinggal tulu, time main. Kalau enggak demikian, suwi enggak latihan, enggak pemanasan, moro-moro main bisa cedera. Ya toh, bisa toh? Yang sering latihan aja masih bisa cedera. Opone sing jarang latihan. Nah, dengan kehidupan kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita sudah sering memiliki waktu intim dengan Tuhan, ketika pergumulan itu datang, kita akan merasa tenang. Ya walaupun awal-awalnya oleng, ya toh. Ada saat-saatnya oleng, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan memberikan kemampuan supaya kita bisa melalui problem pergumulan tersebut. Nah, maka dari itu, pengen kayak orang yang gambar di sini, wah enak ya rebahan ya. Pagi rebahan, siang rebahan, sore rebahan. Dan ini tidak berlaku untuk seorang pekerja keras, seorang atlet profesional. Dia enggak akan punya waktu luang untuk sekedar rebahan, dolanan HP sampai ngantuk-ngantuk. Oh, enggak ada waktu. Latihan mempersiapkan diri. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih engko sik lah. Maca Alkitab engko sik lah, nunggu lek petang dino 5 dino sik lah. Nunggu lek seminggu lah. Hari ini saya sudah 4 hari enggak baca Alkitab. Nah, apakah kita harus nunggu? Kemarin saya sempat diomongin Mama Le, sama nopo nunggu kejaduk sik lagi sadar. Nah, saya diingatkan Bapak Ibu, saat ini ora kok bar ditutuk aku ya nutuk genti ndak. Saya cuma mengingatkan, apakah harus kita sampai kejaduk dhisik baru kita sadar? Apakah kita harus kesandung dulu baru kita ngomong hati-hati jangan sampai kesandung lagi? Apakah kita harus jatuh ke lubang dulu baru kita ngomong hati-hati yo engko enek lubang ning ngarep. Nah, kalau kita tahu ada lubang yo ngalih lewat dalan liyane. Ojo kok malah aduh aku jatuh dan aku menikmatinya. Ada? Oh, di sini enggak ada. Di luar sana ada. Wis ngerti tiba malah dinikmati, ya toh. Nah, itu poin yang pertama Bapak Ibu. Jadi model-model atlet yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, dia wis ngaku, wis aku wis anak Tuhan di depan orang. Tapi kalau di belakang, wis toh mengasihi engko dhisik, beribadah sing rajin engko dhisik. Kan waktunya masih panjang. Siapa yang bilang? Enggak ada yang tahu. Yang kedua, atlet yang hanya ngerti teori tanpa praktek. Ayub 42 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman.
Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, atlet yang hanya tahu teori. Oke, teman-teman pemuda remaja yang masih SMP, SMA, kira-kira ini rumus apa? Sing enak neng kene kira-kira rumus apa? Matematika. Tahu rumus matematika? Bapak Ibu tahu rumus matematika? Lek kon praktek iso ora? Rumusnya ngerti? Rumus Pythagoras itu gimana, Kak? A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ya toh? Lah lek teorine ngerti. Jajal praktekno saiki nang kehidupan nyata. Cah, praktekno cah. Piye cah jajal cah? A kuadrat tambah B sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Bisa? Berarti belum expert dalam hal matematika. Haleluya. Tapi suatu saat nanti pasti bisa. Nah, Ayub adalah seorang yang saleh, kita tahu bersama nggih. Dia adalah seorang yang saleh yang didapati hidup benar di hadapan Tuhan pada masanya. Pada zamane Ayub, sama kayak Nuh ya, dia didapati setia, didapati saleh di antara orang sejamannya. Nah, meskipun demikian, wis saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sama Tuhan masih diizinkan mengalami pergumulan. Kurang piye, anake wis manut, taat sama orang tua, pinter, bendino sik diseneni, sik disabeti. Kira-kira sing dadi anak pegel ra? Anak-anak, ya aku ki ben isuk wis tangi bar doa resik-resik. Mari ngono sik sekolah, balik sekolah aku yo sik masak. Masak air biar mateng. Nah, ngadus dhewe maksudnya. Aku ranking 1 dari 2 murid. Ngono sik panggah salah di matamu. Apa salahku? Kan gitu. Coba, kalau kita jadi anak, kita sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Sik disalahne. Pengen pindah kakara. Wah, aku neng keluargane Mama Siski disalahne. Tangisuk salah, bangkong salah. Terus aku tak pindah. Neng kakane sapa ya? Neng kakane Mas Priyo ae. Engko ben nenek Andra sing dikenek dijak gelut ya Andra ya. Nah, kalau cerita, wah aku mambi Mas mulai jam 12 karaya aku sik dinteni, sik dijak gelut. Kalau saya jangankan dijak gelut, lawangnya dikancing. Soalnya nggawa kunci dhewe. Jangan seujun sama mama papa. Biasa manusia itu berpikir jelek dulu baru berpikir yang positif. Nah, atlet yang mengerti teori tanpa mengerti prakteknya. Ayub contohnya yang pertama. Kenapa kok bisa dibilang demikian? Di ayat yang ketiga, 42 ayat yang ketiga, firmanmu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Bapak Ibu yakin kalau Tuhan Yesus itu baik? Wah, sing amin titik. Berarti sing sadar sik titik sik tak baleni. Mungkin suara saya kurang keras. Bapak Ibu yakin kalau Tuhan Yesus baik? Yakin kalau Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu? Mau berserah? Loh, sing berserah kok titik ya? Tahu Tuhan Yesus baik? Tahu, amin, amin. Tuhan Yesus mampu mengadakan, amin, amin. Sudah mengalami? Sudah mengalami? Belum Mas. Oh, berarti ini sama kayak anak-anak SMA tadi. Tahu rumusnya, tahu. Bisa mempraktekkan? Belum. Sebagai anak-anak Tuhan,
Bukan cuma atlet Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan kita biasanya lebih ngerti teori. Ya toh? Oh, firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Roh tanggone tuku mobil anyar, deloken kae. Duit kontineh kae. Apakah seperti itu mengasihi? Deloken kae, anake juara siji terus. Sotrekne ning ndi kae pulpen nih. Apakah seperti itu mengasihi? Apakah seperti itu menjadi berkat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Buat minggu neng di manjing. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ngerti teorine? Oh, ngerti. Wah, jangankan teori Mas Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu yang terakhir katam. Wes peng 5. Teorine dapat prakteknya. Atlet kalau dia cuma ngerti, oh renang gaya bebas itu berarti tangannya ngene, sikile ngene. Tapi kalau dia belum pernah ngerasa nih renang di kolam renang yang dalamnya 3 meter, ngerti teori tok. Ya toh? Wah, lari maraton, lari sprint 100 meter itu badannya harus condong ke depan, lek melaku kudu jinjit. Oh, teorinya 100. Bahasan kon melayu, tas-tas wis kesandung. Wah, cuma ngerti teori tanpa pernah mempraktekkan apa yang kita mengerti, apa yang kita miliki sama dengan nol besar. Kenapa? Karena ketika kita mengerti bahwa Tuhan baik, Tuhan memampukan kita, ya kita harus mau mengalaminya, ya toh. Kalau anak Tuhan, wis ngerti Tuhan Yesus baik seperti yang saya bilang tadi, Tuhan Yesus segala-galanya, tapi belum pernah merasakan sendiri, belum pernah mengalami sendiri, sama aja. Ngerti teorinya tok, orang tahu, mempraktekkan. Mau mempraktekkan? Siap mempraktekkan? Tuhan, Engkau mendengar Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat yang ada di tempat ini wis siap kabeh. Wis iso kabeh, tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi nanti biarlah kalau ada yang datang ke pastori, Pak, Mas Ivan puji Tuhan, aku lulus ujian ini. Oh, semua yang ada di sini enggak cuma 1-2 orang, tapi semua yang ada di tempat ini, bahkan yang nanti lihat di YouTube. Yakin dan percaya kalau Tuhan pasti memampukan kita semua. Mau mengalami pergumulan pribadi dengan Tuhan? Mau? Ayo kita minta sama-sama. Tuhan, aku mau Tuhan punya hubungan pribadi, punya pengalaman pribadi sama Engkau. Jangan seperti Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Boh, aku diceritani jarene bukae lo Tuhan pasti memberikan tepat pada waktunya. Jarene bapak kae Tuhan pasti menyembuhkan. Tapi aku dhewe rong tahu ngalami. Nah, yang belum mengalami, mau mengalami? Mau mengalami? Mengalami itu agak susah. Gitu. Kalau mau melihat perbuatan yang besar dari Tuhan, kita harus mau diremukkan sih. Pergumulan sih, masalah sih, baru nanti kita bisa lihat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita bilang, Tuhan aku pengen melihat mujizat-Mu tanpa pergumulan. Terus mujizatnya di mana? Ya toh? Harus ada hujan dulu baru ada pelangi. Paling enggak minimal harus ada bintik-bintik air dulu baru ada pelangi. Wong mancingnya kudu sabar. Lek pengen entuk iwak gede, kaile rada gede, umpane ya kudu gede. Umpane cilik pancingnya nomor 3, pengen entuk iwak lele 3 kilo. Lekas mlebu mulutnya ikan, ceklek dhisik pancingnya. Ya Mas Dra ya. Nah. Jadi ketika kita pengen mengalami perbuatan Tuhan yang besar, ya izinkan Tuhan mengizinkan pergumulan yang besar.
Ayub lagi contohnya. Sebelum Ayub dikembalikan kekayaannya 2 kali lipat, yang dialami apa? Ternaknya habis, kekayaannya habis, anak-anaknya diizinkan Tuhan meninggal, ditinggal istrinya, bahkan dilok-lokne sahabat dewe. Ini kalau disinetronkan sudah berepisode-episode ini ya, sudah sad banget ya, sudah menyedihkan ya. Tetapi dibalik semuanya itu Tuhan mengembalikan 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat kali ganda kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ketika atlet hanya ngerti teori tanpa praktek, bisa saja dia juga meninggalkan pertandingan. Jarene pertandingannya cuma 3 orang, lah ini ternyata kok 7 orang. Lah enggak mau aku, lihat 3 orang kan minimal aku nanti juara 3. Lelek bertujuh, nah juara 7. Iya toh, wis ngerti melajune enggak patek banter. Tapi kalau kita sudah ngerti teori, kita juga berpraktek di dalamnya. Hebat nanti, enggak kayak Ayub yang pertama, tapi nanti kayak Ayub yang kedua. Bukan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub butuh kejaduh dulu baru bisa lihat Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah yang lain di sini mau kejaduh dulu atau enggak? Nah, di poin yang ketiga, atlet seperti apa sih yang ada di gelanggang perlombaan? Dia adalah atlet yang memiliki persiapan matang sebelum bertanding. Keluaran 2 ayatnya yang ke-10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Keluaran 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb, ayatnya yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau, dan inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nanti akan kita sambung di 1 Samuel. Nah, yang pertama, atlet yang memiliki persiapan matang sebelum bertanding adalah Musa. Kenapa saya bilang dia memiliki persiapan yang matang, dia memiliki latihan yang cukup? Musa sebelum dia membawa orang Israel keluar dari Mesir perjalanan 40 tahun, ini pernah saya bilang ya, 80 tahun Tuhan mempersiapkan Musa. 40 tahun di istananya Firaun. 40 tahun dia mengembalakan kambing domba Yitro. Nah, 40 tahun di istana itu ngapain? Sing jenenge anake tuan putri, enggak mungkin dia kasarannya kalau sekarang sekolah sing biasa-biasa. Enggak level. Pasti diberikan pendidikan yang baik. Diberikan makanan dan gizi yang cukup. Bukan cukup, bahkan melimpah. Diberikan pelayanan yang ekstra prioritas. Tetapi 40 tahun yang kedua, enggak lagi menikmati segala fasilitas yang sudah diberikan itu tadi. Tetapi Musa harus mengembalakan kambing domba milik Yitro. Siapa itu Yitro? Mertuanya. Ya toh. Nah, jadi udah komplit ya Bapak Ibu. 40 tahun di istana, 40 tahun dia ada di ladang. Jadi sudah klop toh. 80 tahun Tuhan mempersiapkan Musa untuk perjalanan 40 tahun kurang lebih. Nah, jadi Musa memiliki waktu persiapan lebih banyak daripada ketika dia masuk dalam gelanggang perlombaan. Seperti kalau Bapak Ibu lihat saat ini pemain tim Indonesia aja kalau mau menghadapi SEA Games
dilatih 3 bulan bahkan 6 bulan sebelumnya, iya toh. Latihannya 6 bulan padahal pertandingannya cuma kasarannya 1 sampai 2 bulan. Nah, latihan musiknya 2 kali 2 jam. Jumat 2 jam, Sabtu 2 jam. Pas melayani Tuhan kasarannya setengah jam tok. Persiapan itu lebih penting. Walaupun ketika kita ada di gelanggang perlombaan itu juga tidak kalah penting. Tapi ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya juga penting. Nah, sebelum pertandingan, atlet futsal ini udah latihan dulu Bapak Ibu. Nah, di sini ada kayak tangga yang ditidurkan ya, piye ya. Ya, dikonokne lah pokoknya. Nah, jadi latihannya itu enggak kok cuma sekedar oper-operan bal, tendang-tendangan, nge-shoot dari jauh, tapi lari kecil juga perlu. Ya toh. Bukan cuma yang striker yang di depan sing latihan, engko sing bagian penyerang tok sing latihan. Beke rasa latihan rapopo. Soalnya kan balik jarang nemburi, enggak. Semua anggota tim, anggota yang ada di dalam satu grup itu latihan kabeh. Seperti yang sering dibilang ya, wis toh. Kuwi tugase pelayan Tuhan. Tugase Bapak Ibu Gembala dan keluarga. Tugasnya WL, yang lebih bagus ya Mas Fit ya, tugasnya penatua, walaupun saya masih muda, penatua paling muda, tapi masih muda Pak Abeding. Nah, itu kan tugasnya mereka, bukan tugas saya, nggak perlu persiapan. Bahkan jangankan pemain, supporter aja sebelum mereka mendukung satu tim pasti persiapan sih, ya toh. Mempersiapkan koreografinya, neng pinggirnya enek kayak ombak-ombak tangan itu kan persiapan dulu. Nggawa kertas, plastik, bawa umbul-umbul pasti dipersiapkan lebih dulu. Nah, inilah pentingnya persiapan. Kalau kita bagaimana dalam menghadapi kehidupan satu hari, kalau tanpa Tuhan bisa enggak? Kita harus mengawali hari kita dengan mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Sehari nanti apa ya yang akan terjadi ya? Apakah dalam sehari nanti aku bisa kalau sendiri? Apakah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ini semuanya akan baik-baik saja? Ayo kita awali segala sesuatunya dengan Tuhan. Kita mengawali apapun itu bersama dengan Tuhan dan pentingnya persiapan. Yang kedua, 1 Samuel 17 berbicara tentang Daud. Orang yang disebut sebagai belahan hatinya Tuhan. Sebelum maju berperang lawan Goliat, dia sudah lawan singa dan beruang. Sebelum lawan Goliat wis musuh mas-mase dhewe. Bocah cilik, anak kecil kamu bisa apa? Kalau mentalnya enggak kuat ya wis Mas, ya aku mundur. Aku pulang. Aku mundur alon-alon, wis hilang. Tapi tidak demikian dengan Daud, karena dia sudah memiliki persiapan yang matang, Bapak Ibu. Nah, pentingnya persiapan, pentingnya latihan. Latihan kita apa? Doa, baca firman Tuhan. Itu sebut latihan loh Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita baca firman kan kita jadi tahu, oh biyen iki tibake Daud ya pernah cilik toh. Ternyata Musa dulu juga pernah ditolak Tuhan toh. Nah, kita belajar dari kegagalan mereka supaya enggak gagal juga seperti mereka. Bukan kok belajar dari kegagalan mereka supaya gagal seperti mereka, enggak. Belajar dari kegagalan supaya kita tidak gagal di tempat yang sama. Nah, salah satu atlet yang memiliki catatan rekor dunia dalam menyelesaikan lari maraton di Berlin ada namanya Eliud Kipchoge. Saya enggak tampilkan gambarnya. Nah, Mas Eliud ini dia menyelesaikan lomba maraton dalam waktu 2 jam 1 menit 38 detik dengan jarak tempuh 42,195 km. 42,195 km. Waktunya cuma 2 jam. Kalau ditarik garis lurus, kemarin saya sempat
lihat di Mbah Google. Kalau ditarik garis lurus dari Pastori sampai ke Kota Malang 42 km. Tapi kalau ikut jalan arah Garum dari Pastori sampai Pasar Pucung. Tahu nggih Pasar Pucung nggih? Sing kerep lewat Mas Abed boleh ngerti. Ben minggu lewat ya Mas Abed ya. Nah, 42 km sini sampai Pasar Pucung 2 jam 1 menit 38 detik dan itu lari. Kalau numpak motor paling 1,5 jam nyampe Mas Bet. 1 jam ya. 1 jam naik motor. Banter apa santai Mas? Nyantai ya. Nah, tapi si Elliot ini dia membutuhkan waktu 2 jam 1 menit DE lari. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia sudah latihan sebelumnya. Saya bacakan ya. Latihannya itu lari 170 km per minggu. Terus tempo lari tempo itu maksudnya lari dengan batasan waktu tertentu 30 sampai 40 km. Nah, itu 3 menit 20 detik untuk setiap 3 menit 20 detik 3 menit 3,2 menit per kilo. 1 kilo 3,2 menit. Itu latihan khususnya. Jadi enggak cuma sprint buanter terus, tapi dia juga lari dengan tempo. Lari yang dibatasi. Terus selanjutnya latihan itu biasa dilakukan di ketinggian. Nah, biasanya kalau di ketinggian kan rada adem, oksigennya berkurang. Nah, di situ dia latihan. Kenapa? Untuk mempersiapkan paru-parunya. Dengan oksigen yang seminimal mungkin dia tetap bisa berlari. Nanti kalau ada lomba dia enggak akan ndang kesel, enggak ndang leren. Nah, ini latihan yang dilakukan oleh Elliot. Jadi 42 km dalam waktu 2 jam biasa buat dia. Kalau saya sini sampai jangankan sampai Malang. Sini sampai Nglegok gitu mbah pirang jam Bapak Ibu lari Bapak Ibu. Melayu 100 meter, melakune setengah jam. Kenapa? Karena enggak biasa. Nah, jadi bagaimana dengan kita saat ini? Kalau ditanya pasti kabeh pengen, Bapak Ibu mau jadi yang mana? Jadi yang ketiga Mas, haleluya. Kalau ditanya semuanya pengen jadi yang terbaik. Tetapi cara membuktikan adalah dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau dulu zaman perjanjian lama orang Israel diberikan hak khusus oleh Tuhan, dipilih secara khusus oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Sekarang kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan, kita semua dicintai Tuhan, kita semua sudah dikasih modal yang sama Tuhan, yaitu keselamatan. Tinggal bagaimana cara kita untuk meresponi keselamatan yang Tuhan berikan. Apakah seperti orang yang pertama, atlet yang pertama, yang penting dikasih keselamatan ya wis lah. Atau yang kedua, bahkan aku udah diberi keselamatan, buat apa aku memberitakannya untuk orang lain? Atau yang ketiga, kita udah diberi keselamatan, kita mempersiapkan diri dan juga kita membagikan keselamatan itu untuk orang lain. Jadi nggak ada alasan lagi, kan yang dikasih cuma orang Israel Mas. Itu zaman perjanjian lama. Tapi kalau sekarang kita semua dikasihi Tuhan, bentuk kasihnya apa? Ya beda-beda. Tapi satu modal yang sama, keselamatan yang dari Tuhan. Ingat perumpamaan tentang talenta? 5, 2, 1. Sesuai dengan kemampuan, kesanggupan masing-masing. Jadi lakukanlah yang menjadi bagian kita, supaya Tuhan juga melakukan bagiannya Tuhan. Jangan hanya meminta Tuhan di bagianmu, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Mari bersama-sama kita lakukan bagian kita supaya Tuhan juga melakukan bagiannya. Hidup kita adalah karena anugerahnya, dan kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita pada Tuhan supaya tangannya yang kuat itu selalu menolong dan menopang kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita
lihat diri kita sendiri. Apakah saya masih jadi atlet yang pertama, berhenti istirahat di yang kedua, atau sedang berusaha sampai ke bagian yang ketiga? Nah, biarlah kita sendiri yang tahu dan kita sendiri yang mengusahakan supaya apa yang kita lakukan yang terbaik dari kita, apa yang terbaik dari kita berikan untuk Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan, dan kami mau Engkau selalu memegang tangan kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur atas itu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, ada karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Yesus, pegang tanganku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang tanganku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kau alasanku, Kau Tuhanku, pegang tanganku, Tuhan.
tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita mau katakan, Tuhan pegang tanganku karena aku gak bisa sendiri Tuhan. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Biar kami mempersiapkan diri karena kami tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Diberikan kami hikmat oleh karena firman-Mu, oleh karena Roh Kudus. Tapi kami tidak tahu kapan badai itu akan menerpa kami. Tetapi satu yang kami tahu, ketika kami mempersiapkan diri mengambil bagian kami terbaik dan bergantung kepadamu sepenuhnya, maka kami akan siap. Kami akan mampu menghadapi tantangan berupa apapun Tuhan. Ini kami, sertailah kami, peganglah tangan kami, latih kami, bentuk kami, biarlah kami menjadi serupa dengan Engkau. Mungkin pembentukan itu terlalu sakit bagi kami, tetapi kami katakan kami tidak lagi takut. Karena kami tahu setiap pembentukan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, mempersiapkan kami untuk kami menghadapi perkara-perkara yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan hamba-Mu yang setelah menyampaikan firman-Mu dalam tangan kasih-Mu Bapak, biar Engkau pakai masa mudanya untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menjadi berkat bagi kami, sehingga tidak ada seorang pun yang menganggapnya rendah karena masih muda, tetapi oleh karena hikmat dan Roh Kudus-Mu yang menguasai hamba-Mu, sehingga dia boleh menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Kami terima firman-Mu, kami siap merenungkan dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan amin. Pagi ini keberadaan kami di tempat ini juga berupa latihan. Latihan untuk kami mendengar. Latihan untuk kami taat. Karena kami tahu Tuhan, iman kami timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kami mau diisi dan terus diisi supaya tiba waktunya. Ketika persoalan dan tantangan iman menerpa kami siap. Oleh sebab itu biarlah benih firman yang telah jatuh di tanah hati kami tidak akan kami tinggal di sini ketika kami pulang. Tetapi kami akan bawa pulang ke tempat kami masing-masing, dan kami percaya itu akan merupakan benih yang subur yang akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Izinkan kami sepakat berdoa bagi pelayanan hamba-Mu di DSCM Melingi. Tuhan berkati. Biarlah ibadah pelayanan hamba-Mu benar-benar ibadah dan pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat boleh dibangun, jemaat boleh dikuatkan, mereka boleh ditegur, bahkan dihajar oleh karena kebenaran firman-Mu untuk mereka menjadi kuat, menjadi serupa dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan yang telah melayani kami saat pagi hari ini. Kiranya berkat yang datang dari surga tidak akan pernah beranjak atas mereka. Apapun yang menjadi bagian mereka, mulai dari pelayanan membar sampai pelayanan asar, pelayanan doa pagi, hamba-Mu yang telah mempersiapkan konsumsi dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Maka seluruh jemaat yang hadir saat pagi hari ini, kami berdoa biarlah berkat yang datang daripada-Mu sendiri akan turun, melingkupi dan memenuhi, sehingga apapun yang mereka usahakan diberkati oleh karena nama Tuhan. Mereka akan pulang dengan damai sejahtera, mereka akan pulang dengan sukacita karena perjumpaan pribadi dengan Engkau menguatkan iman mereka. Terima kasih Bapa, berkatilah perkebunan di mana kami beribadah. Berkati dengan berlipat-lipat ganda apapun yang telah mereka izinkan kami lakukan di tempat ini. Mereka tidak akan pernah kehilangan berkat.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini seluruh doa kami, kami percaya apabila setiap doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari seluruh jemaat kekasih dalam kasih Tuhan, kita akan pulang dari tempat ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan memberikan kekuatan luar biasa untuk kita menjalani hari-hari kita sepanjang minggu ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita angkat tangan kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dari tempat ini atas penyertaan Tuhan, berkat rohani, jasmani, materi menyertai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Tuhan jawab doaku. Selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati.